Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah teater boneka berjudul Si Monyet dan Si Tikus. Selamat menyaksikan. Hiduplah seekor monyet dan seekor tikus. Si monyet dan si tikus adalah teman baik. Pada suatu hari, si monyet mengajak si tikus untuk gotong royong membersihkan lahan kebun milik si monyet. Wahai temanku tikus, apa kamu bisa membantuku? Bagaimana temanku? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Saya memiliki lahan kebun yang kosong. Saya ingin membersihkan lahan itu untuk menanam buah-buahan dan sebagainya. Sebelum musim kemarau, jadi apakah kamu bisa membantuku membersihkan lahan itu? Dengan senang hati, monyet. Saya akan membantumu membersihkannya. Kebetulan hari ini saya tidak kemana-mana. Akhirnya si tikus pun setuju untuk membantu membersihkan lahan milik si monyet. Kemudian mereka pun pergi ke lahan milik si monyet. Akhirnya mereka pun sampai di lahan milik si monyet. Temanku, ini lahanku. Banyak sekali tanaman liar yang hidup di sini. Ayo kita bersihkan sebelum musim kemarau datang. Baiklah monyet, ayo kita mulai bekerja. Setelah mereka berbincang-bincang, mereka pun membersihkan lahannya. Sudah setengah hari mereka bekerja. Teman, kelihatannya kamu sudah lelah. Mari kita beristirahat sebentar dulu. Benar sekali, saya sudah mulai lelah. Yuk kita istirahat sebentar. Akhirnya mereka pun beristirahat sejenak. Temanku, kelihatannya aku sakit perut. Saya izin ke belakang sebentar ya. Baiklah teman. Si monyet pun menunggu sambil beristirahat dan memakan buah yang dibawanya. Dan setelah beberapa lama, si tikus pun muncul. Teman, hari ini terasa panas sekali ya cuacanya. Ya, benar sekali teman. Hari ini cuaca panas sekali. Teman, bagaimana kalau kita menunggu cuacanya rendah, kita bermain? Wah, bagus sekali idemu. Tapi bermain apa ya? Jadi, saya ada permainan. Permainan ini dinamakan permainan petak umpet. Jadi, kamu akan menumpuk semua tanaman kering di atas tubuhku. Setelah itu, kamu akan membakarkan tanaman kering yang sudah ditumpuk di atas tubuhku ini. Wah teman, permainan ini kayaknya tidak seru deh. Bagaimana kalau kita ganti saja permainannya? Bilang saja kamu takut dengan tubuhku yang mungil ini. Wah, salah itu teman. Bukannya saya takut, tapi permainan itu akan membuat kita celaka. Tapi ya udah kalau itu mau kamu. Yuk kita coba. Nah, gitu dong. Itu baru namanya temanku. Jadi, siapakah yang mulai duluan? Saya yang akan memulai duluan. Baiklah teman. Si monyet pun menumpuk semua dahan kering di atas tubuh si tikus yang berada di atas batu itu. Lalu si monyet berkata, Wahai teman, apakah permainan sudah bisa dimainkan? Iya, silakan kamu membakarnya. Jadi permainan ini adalah siapa yang terbakar, maka ia yang akan kalah. Kemudian si monyet pun membakarnya sampai semua dahan kering terbakar. Wahai temanku, apakah kamu masih hidup? Si tikus pun tidak menjawabnya. Semua dahan sudah habis terbakar dan si tikus menghilang. Si monyet pun panik dan mencarinya. Wahai temanku, di manakah kamu bersembunyi? Saya tidak bisa melihatmu. Apa kamu baik-baik saja? Tiba-tiba si tikus nongol di belakang si monyet dan berkata, Aku baik-baik saja, monyet. Bagaimana bisa kamu selamat? Bukannya saya sudah membakar semuanya? Hahaha, itu rahasiaku. Sekarang giliranmu. dan sekarang giliran si monyet. Dan si tikus pun mengambil dahan yang kering. Kemudian ditumpuk sebanyak-banyaknya di atas tubuh si monyet. Wahai temanku, apakah permainan sudah bisa dimulai? Ya, sudah. Dan si tikus pun membakarnya sampai semua dahan kering terbakar. Tiba-tiba tercium bau kebakaran tubuh si monyet. Dan dahan pun habis terbakar dengan si monyet. Wahai temanku, apakah kau masih hidup? Si monyet tidak menjawab karena ia sudah tidak bernyawa dan si tikus pun menang. Ternyata si tikus ini merencanakan sesuatu agar ia bisa menguasai lahan si monyet dengan melakukan permainan petak umpet
yang dia buat. Sebelum dia sudah menggali lubang seukuran tubuhnya agar api tidak masuk ke dalam lubang itu. Jadi, pemenangnya adalah si tikus yang licik. Pesan dari cerita ini adalah jangan pernah mudah percaya pada orang lain, walaupun ia berbaik hati denganmu, karena yang baik belum tentu baik dan yang buruk belum tentu buruk. Jadi sediakan payung sebelum hujan datang agar kamu tidak